Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib, mau nanya gimana hukumnya kalau kita sebagai orang tua nangis sama anak biar anak itu kapok dan jerak untuk melakukan hal yang gak baik, Bib? Apakah kita dosa juga karena bohong ke anak? Mohon jawabannya, Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Jadi begini, Ibu dan Bapak yang tadi bertanya bahwa bohong itu bukan solusi. Jadi itu nomor satu, kita harus jaga bohong itu bukan solusi. Di dalam hadis dikatakan baginda Rasul SAW ada seorang ibu yang kemudian bilang sama anaknya di depan Rasulullah, tolong lakukan ini, nanti kalau misalnya kamu sudah lakukan ini, ibu kasih ini. Lalu Rasul nanya sama ibu itu, apa benar-benar kamu mau kasih dia itu? Benar ya Rasulullah, memang saya mau ngasih. Karena kalau tidak kamu lakukan, kamu termasuk pendusta. Nah jadi dari situ menunjukkan didiklah anak kita dari sejak kecil untuk jujur. Ya jadi bohong bukan solusi, tapi kita laksanakan dengan cara yang jujur, dengan baik, kasih contoh, maka anak kita nggak akan jadi orang yang tidak baik. Nah, bohong di dalam syariat itu hanya dibolehkan dalam 3 hal. Ya, seorang suami sama istrinya atau istri sama suami dalam hal-hal yang, wah kamu cantik, kamu baik, kamu ganteng dan sebagainya. Oh makanan ini enak, untuk membuat supaya rumah tangga itu baik gitu kan. Nah yang kedua, bohong ini dibolehkan dalam peperangan. Ditanya jumlah itu berapa, lalu kita terus terang ya kalah gitu ya. Yang ketiga yang dibolehkan syariah bohong itu dalam islahun bainan nas. Jadi kalau kita untuk mendamaikan orang yang berantem lalu kita katakan ini salam dari anu padahal tidak, nah itu yang dibolehkan. Selain daripada itu jangan. Demikian saja. Jadi baiknya adalah jujur aja sama anak ya, Jujur bohong aja bukan menjadi baik. solusi Betul gitu ya. sekali. Baik, jazakallah khair Habib. Wa iyyakum. Yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan host. Jadi ikutan batuk Ustadz Maulana. Bukan ada yang batuk ya. Saya pernah bikin orang tua saya menangis karena saya harus kerja di luar negeri dan meninggal. Kan mereka di kampung, apakah saya salah mengutamakan pekerjaan? Padahal saya juga butuh kerja, Ustadz Maulana. Gimana Ustadz? Iya. Buat jamaah yang bertanya ini harus saya sampaikan. Karena ini pengalaman saya juga. Kalau ada orang yang tidak dapat restu dari orang tua, jangan sekali-kali lakukan tanpa restu. Bagaimanapun caranya. Mohon maaf, Ustadz gimana pekerjaan? Kalau perlu beri pengertian dulu. Maaf, saya begini. Oh iya. Ikut dulu, Pak. Kalau perlu bawa orang tua ke sana. Sekalian ikut. Dan ternyata aku enggak usah, aku paling suka rumah aku ini. Ya Allah, dia suka banget rumahnya. Kenapa Sasab, ada masalah? Enggak. Aku ngebayang orang tuh suka rumahnya itu gimana. Aku suka di sini, ya Allah. Maka yang dilakukan oleh anak adalah aku akan bolak-balik. Atau kasih orang yang jagain orang tua kita. Yang paling dia suka. Kalau begitu siapa yang mama suka? Papa suka. Karena saya juga khawatir. Saya pernah baca satu sirah, kisah itu yang luar biasa. Tentang perihal ada anak yang tidak direstui orang tuanya untuk pergi berangkat haji, tapi tetap dia berangkat. Akhirnya gimana? Akhirnya nanti di pertemuan berikutnya lah kita bahas. Besok ya. Itu benar harus dijawab loh, banyak yang penasaran. Biar aja penasaran gimana endingnya anak yang tidak direstui, tapi dia tetap berangkat. Berangkat haji loh ini padahal. Haji loh. Wajib nih. Oke, besok ya insya Allah ya. Walaupun hostnya bukan saya ingat ya Ustadz ya, insya Allah ya. Baiklah kalau begitu. Habib mohon muhasabahnya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, para pemudi dimanapun berada. Ada satu hadis baginda Rasul SAW menyebutkan, kata baginda Rasul, al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dhalikal bab aw ihfadhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, hadisnya hasan. Kata baginda Rasul SAW, al-walid, orang tua, ibu, bapak, itu adalah awsat abwabil jannah. Pintu surga yang paling puncak, paling tinggi, paling tengah-tengah. Ya. Maka fa'in syi'ta fa'adhi' dhalikal. Kalau kalian mau ya silakan kamu sia-siakan pintu surga yang paling tinggi itu.
awihfadhu, atau kalau kamu mau maka kamu jaga pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah itu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas, dalam riwayat lain Ibnu Umar, yang ada seorang yang nanyakan, saya sudah membawa ibu saya berhaji dari Habasyah, Ethiopia. Apakah cukup saya melakukan itu? Kata Ibnu Abbas, tidak cukup walaupun cuman hanya setarik nafasnya ketika melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami yang tidak sempurna ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah, dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bersama kekasihmu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat jamaah Islam itu indah kalau masih punya orang tua, yuk peluk cium sayang orang tua kalian, karena itu adalah sebaik-baiknya rezeki yang kalian punya di dunia ini. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah